إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang mulia ini, pada waktu yang berbahagia ini, marilah senantiasa kita luruskan niat kita. Bagaimana kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dengan penuh ikhlas dan berusaha terus berittiba mencontoh praktik-praktik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab hanya itu yang diterima oleh Allah Tabaraka wa taala. Tanpa adanya keikhlasan, tanpa adanya ittiba, mengikuti contoh praktik Rasul sallallahu alaihi wasallam, amalan kita akan sia-sia. Kita hanya mendapatkan capek, kita hanya mendapatkan lelah. Tetapi di hadapan Allah Azza wa Jalla, sebagaimana Allah sebutkan, amilatun nasibah, beramal hanya mendapatkan capek, beramal, berbuat, beribadah hanya mendapatkan lelah. Tasla naran hamiyah, tetapi kelak hari kiamat dimasukkan ke dalam api yang panas. Salawat dan salam bagi Rasul kita yang mulia, Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup berusaha menjadi hamba Allah yang terbaik. Dan Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan melihat diri kita, tidak akan melihat bentuk kita, tetapi yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Yang dilihat oleh Allah Azza wa Jalla hati-hati kalian, ikhlaskah kalian kepada Allah Azza wa Jalla. Yang akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala amalan kita, apakah ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam apa tidak. Tanpa itu maka hinalah seseorang. Dia menjadi manusia paling buruk, manusia yang paling jelek, sebagaimana yang telah diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, demikian juga diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya dari Ummu Salamah radhiyallahu anha wa ardhaha. Ketika dia berhijrah ke negeri Habasyah, annaha ra'at kanisatan fiha suwar, dia melihat gereja yang di dalamnya ada gambar-gambar makhluk bernyawa. Fadzakarat dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dia sebutkanlah berita itu, peristiwa itu, apa yang dia lihat di negeri Habasyah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Langsung Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ulaika idza mata fihimur rajulus salih awil abdus salih banau ala qabrihi masjida wa sawwaru fihi tilka suwar ulaika syirarul khalqi indallah. Mereka itu kaum apabila ada orang-orang soleh mereka meninggal dunia,
Orang-orang alim mereka meninggal dunia, hamba-hamba Allah yang saleh meninggal dunia, banu ala qabrihi masjidah, dia bangun masjid di atas kuburannya. Kemudian setelah itu wasawwaru fi tilka suwar, dia letakkan gambar orang alim tersebut, dia letakkan foto orang alim tersebut di dalam masjid itu, di atas kuburan itu. Nabi SAW mengatakan, ulaika syirarul khalqi indallah, mereka adalah makhluk yang paling buruk di sisi Allah tabaraka wa taala. Kita bukan berarti tidak mencintai orang alim, kita bukan berarti tidak mencintai orang saleh. Tetapi ingat, cinta itu adalah ibadah, sayang itu adalah ibadah. Maka kecintaan kita harus bersandar kepada dalil. Tidak boleh kecintaan kita membuat kita bersikap gulu melampaui batas dalam beragama, yang akibatnya kita terjerumus menjadi manusia, menjadi makhluk yang paling buruk di hadapan Rabbul Alamin tabaraka wa ta'ala. Maka itu sebabnya disebutkan oleh Imam Ahmad di dalam hadis yang lain bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Inna min syirarin nas", di antara manusia yang paling buruk di muka bumi ini adalah yang pertama, man tudrikuhumus sa'atu wa hum ahya, bertemu dengan hari kiamat dia masih hidup, umurnya panjang. Kita boleh-boleh saja minta umur panjang, tapi jangan minta ya Allah panjangkan umurku sampai kiamat tiba. Yang baik itu adalah man tala umruhu wa hasuna amaluh, umurnya panjang amalannya baik. Tapi ingat, yang masih hidup ketika kiamat tiba itu adalah manusia yang paling buruk. Sebab orang-orang beriman sebelum kiamat itu tiba, nyawanya sudah dicabut oleh Rabbul Alamin tabaraka wa ta'ala. Yang kedua, walladzina ittakhadzul qubur anbiya'ihim masajid, orang yang paling buruk di muka bumi ini yang mengkultus, mengagungkan kuburan-kuburan nabinya, kuburan orang-orang saleh, dan dijadikan kuburan itu sebagai masjid, dibangun kuburannya. Satu, yang kedua, ditempati kuburan itu tempat beribadah sebagaimana layaknya masjid tempat mereka beribadah. Maka ini adalah bentuk dan cara-cara mengikuti orang-orang sebelum kita yang salah. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, al-mab'uth rahmatan lil alamin, sayyidil awwalin wal akhirin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimanillah wa iyyakum jami'an. Dari dua hadis tersebut kita bisa mengambil beberapa faedah dan kesimpulan. Yang pertama, hurmatut tasyabbuhi bil kuffar, haramnya kita menyerupai orang-orang kafir dalam ibadah mereka, dalam kebiasaan mereka, dalam adat istiadat mereka, dalam sikap-sikap penyelewengan mereka dalam beragama. Ini adalah hukumnya haram. Kenapa? Bertasyabbuh segi luar, serupa dalam luarnya akan membawa kepada keserupaan di dalam hati. Itu sebabnya Nabi SAW ketika melihat sahabatnya ada yang bengkok sapnya, apa kata Nabi? La takhtalifu, jangan kalian bengkok, fatakhtalifa qulubukum, akan bengkok hati-hati kalian. Bengkok luar akan membawa kepada bengkok di dalam. Maka ini hujjah yang mematahkan keyakinan orang-orang yang mengatakan tidak penting luar kita berjilbab, tidak penting luar kita baik, yang penting hati kita baik. Ini adalah kebohongan dan kedustaan. Luar itu tanda dari yang di dalam. Itu sebabnya Nabi SAW sebutkan, ala wa inna fil jasadi mudghah, ketahuilah di jasad kita ada segumpal daging. Kalau dia baik, baik seluruh anggota badan. Kalau dia rusak, rusak seluruh anggota badan. Dialah jantung hati kita. Yang kedua, buruk dan baik itu adalah pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik di hadapan manusia belum tentu baik di hadapan Allah Azza wa Jalla.
maka barometer kita, tolak ukur kita mengatakan ini baik dan tidak harus bersandar kepada dalil. Bayangkan orang-orang mengkultus kuburan, mengagungkan kuburannya, pasti kalau ditanya niatnya apa baik, pasti berdalil, oh kita ini cinta orang alim. Masa kuburan orang alim biasa-biasa saja? Subhanallah. Tetapi ingat, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ulaika syirarul khalqi indallah, mereka adalah makhluk yang paling buruk di sisi Allah tabaraka wa taala. Poin yang ketiga, hurmatu ta'zimul qubur, haramnya kita mengagungkan kuburan. Kalau kuburan para nabi saja tidak boleh, apalagi di bawahnya para nabi alaihi wassalatu wassalam. Kuburan, dia adalah tempat tinggalnya orang-orang mati. Kuburan sebagaimana kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, wa annal mauta wa annal qabra laysa mawdi'uz zinah, kuburan itu bukan tempat perhiasan. Kematian itu bukan tempat hiasan. Yang perlu kita berhias setelah kita hidup. Tapi kalau sudah mati, apa yang perlu dihias? Itu sebabnya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, wa uhibbu alla yuzada min ghairi turbatiha, kuburan itu aku senang jangan ditambah bukan dari tanah yang keluar dari dalamnya. Semoga Allah azza wa jalla menjadikan kita orang-orang yang terbaik, terhalang dan jauh dari fitnah mengikuti langkah-langkah orang-orang luar Islam, Yahudi, Nasrani, musyrikin, Majusi dan yang lainnya. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa yaqadhil hajat. Allahumma kshif anna al bala wal waba wal kuruna waz zalazil wal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma aslih ulata umurina, Allahumma aslih ulata umurina, Allahumma aslih ulata umurina warzuqhumul bitanata as-salihata tu'inuhum 'alal khair. Allahumma aminna fi awtanina, Allahumma aminna fi awtanina waj'al baladana hadha Indonesia baladan mutma'innan rakha'an sakha'an wa sa'ira biladil muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma man aradana wa arada da'watana واراد منهجنا بسوء فاشغله بنفسهم واجعل كيدهم في نحرهم واجعل تدبيرهم يا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.